anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Hari ini Ibu mau ngebahas terkait lanjutan siklus akuntansi perusahaan dagang. Mari kita lihat. Terdapat jurnal khusus dan jurnal umum. Nanti ada penjelasan terkait apa saja komponen yang akan terdapat di jurnal khusus dan jurnal umum. Yaitu di jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini ada komponennya, yaitu tanggal, keterangan, referensi, kemudian kalau di depan ada pembelian, utang dagang, serba-serbi, akun, jumlah. Di kredit itu ada kas dan pot pembelian. Ada jurnal penjualan, di mana ada tanggal, akun yang didebit, referensi, syarat pembayaran, dan jumlah. Selanjutnya, kita akan masuk ke jurnal pembelian. Di jurnal pembelian itu terdapat tanggal, keterangan, nomor bukti, syarat pembayaran, kemudian di debit itu terdapat pembelian, perlengkapan, serba-serbi, itu ada akun, referensi, jumlah, kredit, dan utang dagang. Untuk contoh-contoh dari jurnal khusus ini nanti akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Dari jurnal khusus atau jurnal umum, mari kita posting ke buku besar utama. Pengertian posting. Posting adalah kegiatan memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Sebelum kita pindah ke buku besar, kita perlu adanya rekapitulasi jurnal khusus atau jurnal umum. Langkah-langkah posting itu terdiri dari adanya jurnal penerimaan kas, rekapitulasi jurnal penerimaan kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, pendapatan, bunga. Banyak sekali ya ternyata untuk kita langkah-langkah dalam memposting buku besar. Keempat, potongan penjualan. Yang kelima, piutang dagang. Keenam, penjualan. Dan yang ketujuh, pendapatan bunga.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah kumpulan akun-akun individu yang berisi perincian dari akun buku besar. Dan di buku besar pembantu itu untuk kita mencatat piutang serta utang. Kalau piutang itu adalah pendapatan yang kita dihutang atau pendapatan yang diutang. Sedangkan kalau buku besar pembantu utang itu adalah kita memiliki kewajiban untuk kita membayar hutang. Uang orang lain itu ada di kita sehingga kita perlu membayarkan kewajiban itu dan disebut istilahnya seperti utang. Dan untuk membantunya kita mencatatnya di buku besar pembantu. Selanjutnya, kita akan masuk ke neraca saldo dan jurnal penyesuaian penjualan. Saldo berisi saldo-saldo akun yang diperoleh dari saldo akhir buku besar utama. Untuk di jurnal penyesuaian persediaan, jurnal ini untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Untuk di akhir jurnal penyesuaian persediaan ini, ada harga pokok penjualan atau kita nanti singkat HPP dan laba rugi. Bentuk dari neraca saldo, yang dimana ada nama perusahaannya, terus tulisan neraca saldo, periode, dan di neraca saldo terdapat 4 komponen, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Karena neraca perlu adanya keseimbangan, maka nanti totalnya harus sama antara debit dengan kredit. Masuk lagi kita ke jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk mengubah nilai akun sehingga memperlihatkan saldo sebenarnya dari harta, utang, pendapatan, dan beban. Untuk di akun persediaan barang dagang, kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Kemudian ada akun deferral dan akun akural. Seperti ini ya, pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan ikhtisar harga pokok penjualan, anak-anak. Mari kita masuk ke contoh soal. Persediaan barang dagang di neraca saldo per 31 Desember 2009 sebesar 8 juta. Persediaan barang dagang yang ada di gudang belum terjual adalah 12 juta. Bagaimana ya penyusunan jurnal penyesuaiannya? Ternyata seperti ini. Nama akun, yaitu di ikhtisar laba rugi, kita tulis dan kita masukkan ke debit sebesar 8 juta. Kemudian persediaan barang dagang, kita masukkan ke kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya, di persediaan barang dagang, kita masukkan ke debit sebesar 12 juta. Dan di ikhtisar laba rugi, kita masukkan ke kredit sebesar 12 juta. Kita bahas selanjutnya laporan keuangan. Ibu akan kasih tahu rumus-rumus dari laporan keuangan. Di laporan laba rugi, di sini rumusnya penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang dalam kurung retur penjualan ditambah potongan penjualan.
laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan atau kita singkat HPP. Selanjutnya, di harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Selanjutnya, untuk di pembelian bersih, rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah pot pembelian. Kemudian untuk di barang tersedia untuk dijual, itu rumusnya adalah sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Secara singkatnya, laba usaha sama dengan laba kotor dikurang beban usaha. Laba atau rugi di luar usaha sama dengan pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Laba bersih sebelum pajak sama dengan laba usaha dikurangi laba di luar usaha. Laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak. Intinya, kita menghitung laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi beban-beban, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, saya punya pendapatan 20 juta, sedangkan saya punya kewajiban membayar beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan itu sebesar 12 juta. Nah, dari 20 juta dikurangi 12 juta, saya mendapatkan keuntungan 8 juta. Ke laporan perubahan modal. Ini adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Prive ini adalah pengeluaran pribadi. Sedangkan kalau modal akhir, modal awal dikurangi rugi dikurangin prive. Selanjutnya, kita masuk ke neraca. Neraca ini rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal akhir. Modal sama dengan harta dikurang utang. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Semoga ke depannya anak-anak bisa lebih memahami dari materi siklus akuntansi perusahaan dagang, dengan nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh soal supaya anak-anak lebih paham. Dan untuk tugas hari ini, Ibu belum memberikannya, kemungkinan minggu depan. Jadi hari ini kita akan melakukan pemahaman materi dulu ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Have a nice day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.